Kita akan menuntut ilmu. Hadirkan hatinya semuanya sahabat Pillah. Sebutkan nama Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Hari ini kita sedang mencari ridho Allah. Hari ini kita sedang berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang sholihah dan berakhlakul karimah. Hadirkan hatinya dan sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Allah, Allah, Allah. Hadirkannya hatinya ya. Hari ini kita akan menuntut ilmu mengenai tentang mencari surga di luar rumah. Masya Allah, banyak sekali pahala yang di luar rumah itu. Contohnya hari ini kita ke majelis ilmu, melangkahkan kaki ke majelis ilmu itu Masya Allah, setiap langkahnya Allah tulis pahalanya. Dalam artian kita mendapatkan pahala di luar rumah tersebut. Kita akan bahas mengenai pertama ya, datang ke majelis ilmu, mengenai tentang menuntut ilmu, melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Kalau kita ingin cepat menuju surga, dan jalan yang paling cepat itu adalah dengan menuntut ilmu. Masya Allah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk datang ke majelis ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Rawahu Muslim. Masya Allah. Makna Allah akan mudahkan baginya yang menuntut ilmu untuk jalan menuju surga adalah, Rajab Al-Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia menuju surga. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan sebuah pertolongan dan petunjuk dari Allah. Masya Allah, kita sering mendapatkan hidayah ya. Ghibah ini kan sudah menjadi sebuah kegoliban ya, sudah hal yang biasa kita lihat, atau mungkin kita pun pernah melakukannya yang tidak terasa gitu. Dan itu nyata adanya ketika membicarakan kejelekan orang lain, bahkan yang semuanya otomatis pahalanya ditransfer kepada orang yang digibahi. Luar biasa, subhanallah ya. Kita berusaha untuk berubah dalam hal itu. Kita tahu ilmunya ghibah tidak boleh, tapi mungkin belum bisa dipraktekkan. Tapi kita bersama-sama berusaha untuk menjauhi perbuatan ghibah tersebut. Misalkan itu. Lalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, pertolongan dan petunjuk dari Allah. Sebab taufik dan hidayah dari Allah ini akan memudahkan dia menuju surga. Hidayah itu mahal sekali, ke majelis ilmu itu mahal sekali. Tidak semuanya mudah melangkahkan kaki ke majelis ilmu, apalagi di hari Sabtu, hari Minggu untuk jalan-jalan ya, untuk keluarga. Masya Allah, padahal di majelis ilmu itu hanya 1 jam 2 jam gitu kan, paling lamanya. Masya Allah, semoga Allah istiqomahkan teteh-teteh, bunda-bunda. Masya Allah. Yang ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu lainnya itu akan mengantarkan dia kepada surga. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, man amila bima alima aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah dia ilmui, maksudnya dia mengamalkan ilmu. Kan ada gini contohnya, sebagian muslimah ada yang mengetahui bahwa kita harus menutup aurat gitu ya. Misalkan ada seorang muslimah yang mengetahui bahwa kita harus menutup aurat, seorang muslimah itu harus menutup aurat, tetapi dia tidak mengamalkannya gitu kan.
Tetapi jika kita sudah mengetahuinya, lantas kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui dengan menutup aurat, kita tahu ilmunya. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah memerintahkan kita untuk menggunakan jilbab. Lalu di dalam surat An-Nur, kita diperintahkan untuk menggunakan khimar yang menutupi dada, kerudung yang menutupi dada. Kita sudah tahu hal itu, lalu kita amalkan. Itu adalah ilmu yang kita amalkan. Apalagi, lalu kita mengetahui ilmu sholat, kita laksanakan sholat. Maka apa yang dikatakan? Siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia ilmui, yang telah dia amalkan, ilmu tersebut, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi semakin kita banyak mengamalkan ilmu, maka akan semakin Allah tambah ilmu tersebut. Sebagian ulama lain mengatakan, sawabul hasanatil hasanata ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Jadi kebaikan terus sebagai ziyadatul khair, namanya keberkahan. Ziyadatul khair, bertambahnya suatu kebaikan-kebaikan. Begitu juga di dalam surat Maryam, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi ada orang yang cuek untuk mendapatkan hidayah, tapi ada orang yang semangat menjemput hidayah. Orang yang semangat menjemput hidayah itu akan Allah berikan hidayah terus menerus. Alhamdulillah. Bagi antum semua yang semangat dalam menuntut ilmu, masya Allah, pasti akan Allah berikan petunjuk-petunjuk, pasti akan Allah berikan taufik dan hidayah, karena hal itu adalah sesuatu yang paling mahal. Lalu di dalam surat Muhammad ayat 17, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka, memberikan balasan ketakwaan kepadanya. Takwa, masya Allah, berat sekali takwa itu ya. Ketakwaan itu berat sekali, bahkan Al-Fakirah sendiri belum sempurna ketakwaannya kepada Allah. Tapi hari ini kita sama-sama ya untuk menjadi seorang muslimah yang bertakwa, menjadi seorang muslimah yang sholihah dan berakhlakul karimah, menaati segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Selanjutnya ada sebuah kisah. Ini kisah seorang pembunuh. Pernah mendengar seorang pembunuh yang ingin bertobat? Pernah ya? Seorang pembunuh yang dia sudah membunuh 99 orang. Dia sudah membunuh 99 orang. Suatu ketika dia ingin bertobat kepada Allah. Dia ingin menuntut ilmu, dia ingin mencari seorang alim ulama. Nah, ketika itu dia pun mencari seorang alim ulama. Di mana di sini yang paling alim? Aku ingin bertanya gitu. Apakah dosaku ini akan Allah ampuni? Lalu dia bertanya kepada ini si rohib fulan, katanya kan ada yang menunjukkan si rohib. Nah, rohib itu adalah pendeta. Kepada rohib itu, wahai rohib, aku telah membunuh 99 orang. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Lalu si rohib itu menjawab, tidak akan. Si rohib itu pun dibunuh. Jadi dia telah membunuh 100 orang. Nah, setelah itu dia bertanya lagi kepada salah satu alim, di mana lagi seorang alim yang harus aku temui? Alim ini bijak. Kamu tinggalkanlah kota ini, pergilah ke kota sana. Di sana begitu banyak orang-orang soleh. Di sana adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan beriman kepada Allah yang maha tinggi. Coba kamu datang ke sana, tapi di sana dia meninggal dunia. Di sana itu dia tadinya menuntut ilmu, mau mencari tahu tentang ilmu Allah. Dia beribadah ke sana dan dinyatakan dia pun sebagai ahli syurga. Jadi yakin ya, masya Allah ya, yakin bahwa orang-orang yang
melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu adalah merupakan langkah yang paling mudah menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pahala-pahala melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Selanjutnya, yang paling dekat sekali adalah memuliakan tetangga. Ini ya, tetangga kita. Ini yang paling dekat sekali dengan kita. Pahala yang dapat kita cari di luar rumah adalah dengan memuliakan tetangga kita. Di dalam sebuah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 15, hadis ke-15, Al-Hadisul Khamisu Asyara, hadis ke-15, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik-baik saja atau diam. Wa ma kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, maka muliakanlah tamu. Wa ma kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tetangganya. Terkadang ini terlewat ya sahabat bila. Misalkan apa yang harus kita lakukan ketika kita bertetangga? Kita harus, kan tetangga itu Imam Syafi'i mengatakan 40 dari segala arah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Masya Allah, kita belum ngubek semuanya ya, belum. Luar biasa. Anak kan baru pindahan ya, udah 1 tahun lebih sih. Jadi nyicil aja. Kita bikin makanan, misalkan makanan apa ya, bubur kacang hijau misalkan, kita bagikan sambil silaturahmi. Itu bisa mempererat silaturahmi kita. Itu yang paling dekat dengan kita, dan pahala di luar rumah itu paling dekatnya gitu ya. Kita bisa mendapatkan pahala lewat sana. Kita membagikan makanan kepada tetangga-tetangga kita, dengan membagikan makanan itu insya Allah mendapatkan pahala. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban itu ada 2 macam. Satu, kewajiban kepada Allah, yaitu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Dan selanjutnya adalah hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Kita punya dosa kepada Allah, misalkan kita meninggalkan sholat, bisa bertobat langsung kepada Allah. Tetapi dengan manusia, hubungan sama manusia, ketika kita keceletot, nyakitin hatinya, kita tidak pernah tahu ya. Itu yang paling penting, hubungan dengan manusia itu luar biasa. Ini yang paling sulit. Lalu selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi itu adalah pahala-pahala yang kita bisa dapatkan. Pertama, menyuruh manusia kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah sedekah untuk kita, dan itu adalah pahala untuk kita. Lalu mengadakan perdamaian, ada orang yang berselisih, kita menjadi seorang penengahnya, dan kita menjadi mendamaikan kedua orang yang berselisih itu adalah pahala untuk kita. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Siapa yang menjaga di antara dua janggutnya, yaitu lisannya, kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak mencela orang lain, kita tidak bergibah, menjelek-jelekan orang lain, dan di antara dua kakinya adalah kemaluannya, tidak berzina, maka aku akan jaminkan baginya adalah syurga. Kita kita harus menjaga namanya lisan. Lisan itu luar biasa sekali. Tidak bertulang tapi luar biasa seketnya. Seperti pisau, masya Allah. Itu dapat menyakiti hati orang lain yang kadang kita tidak pernah mengetahuinya. Apakah lisan itu pernah menyakiti hati orang lain? Itulah pentingnya memperbaiki hubungan antara manusia yang sulit banget sih kalau kata anak. Artinya diperintahkan untuk menjaga lisan, tidak berkata jelek yang akan dicatat oleh malaikat pencatat amal buruk, juga menjaga kemaluan kepada suatu yang diharamkan. Selanjutnya memuliakan tetangga, bisa melakukan sebagaimana yang telah Imam Al-Ghazali contohkan. Yang pertama adalah mengucapkan salam, mengucapkan salam kepada tetangga kita, assalamualaikum. Tapi kan kalau di kita paling hey, belanja naon ibu gitu ya, boleh gitu ya, say hey gitu kan ya. Kalau kita mah mungkin budayanya seperti itu. Tapi kadang suka aneh gitu kalau misalkannya tetangga kita tidak biasa seperti itu, assalamualaikum gitu kan, agak aneh ya. Berani gak seperti itu? Cuma jadi pelopor pertama. Jadi pelopor pertama yang seperti itu lebih bagus ya, masya Allah. Memulai mengucapkan salam ini adalah yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali. Memulai mengucapkan salam kepada tetangga. Lalu selanjutnya adalah menjenguk tetangga yang sakit. Selanjutnya takziah ketika tetangga mendapatkan musibah. Selanjutnya mengucapkan selamat kepada tetangga jika mereka mendapat kebahagiaan. Gimana kalau tetangganya adalah non muslim? Kalau Buya Hamka misalkan non muslim ini tuh sedang Natal misal, tidak mengucapkan selamat atau ya selamat gitu, selamat aja udah. Selanjutnya berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat. Menjaga rumah tetangga jika dia pergi. Kita pernah melakukan hal itu? Sering ya? Kalau belum pernah. Kalau anak pernah menjaga rumah tangga jika dia sedang pergi. Anak pernah melakukan hal itu. Selanjutnya berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga. Ya mah ayah anak tetangga tadi carekan gitu ya. Bisa julid gitu ya. Kadang ada yang suka gitu ya, budak aya nu ngewaan gitu ke anak kecil teh, kan ada yang seperti itu ya. Berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia kepada tetangga yang tidak mengetahuinya. Jadi misalkan di kampung ini tuh nggak ada yang mengajar ngaji, kita buka pengajian di rumah. Selanjutnya, salah satu ayat yang menyebutkan perintah berbuat baik kepada tetangga adalah di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayam. Kita harus berbuat baik kepada siapapun, tidak melihat apakah dia itu terhormat ataukah tidak. Misalkan dia punya jabatan, kita baik kepada orang yang memiliki jabatan, tidak seperti itu. Tapi kepada siapapun kita harus berbuat baik kepada siapapun. Sekarang lagi viral itu Ustadz Ebit Lew, ya. Ebit Lew tahu?
Ustadz Ebit Lim? Oh, yang sedang viral sekarang ya, Masya Allah. Ustadz Ebit Lim itu dari Malaysia. Masya Allah, beliau sangat memuliakan siapapun. Entah itu orang muslim, entah itu dia seorang pang, entah itu dia seorang pengamen, entah itu dia adalah seorang yang miskin, bahkan tinggal di bawah kolong jembatan. Beliau tuh keliling-keliling seperti itu. Dan beliau sangat-sangat memuliakan semua orang itu. Bukan hanya kepada orang-orang yang memiliki kehormatan, bukan hanya yang orang-orang yang punya jabatan beliau menghormatinya, tetapi kepada semua orangnya. Masya Allah, Masya Allah, beliau sangat menghormatinya, beliau sangat memuliakannya, dan beliau memberikan berderma terhadap mereka. Luar biasa dakwahnya dengan hal seperti itu ya, bisa dicontoh. Nah, selanjutnya sahabat billah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Jibril tidak henti-hentinya mengingatkan padaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku menyangka bahwa Jibril hendak menjadikannya sebagai ahli waris. Jadi terus diingatkan sama malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk selalu memuliakan tetangga. Tadi sudah disebutkan siapa tetangga kita? Tetangga kita adalah 40 rumah dari berbagai arah. Belum ke Ubud ya. Jadi kalau anak tuh sekarang kan baru 1,5 tahun di sana, jadi anak nyicil. Jadi silaturahmi ke sini, bagian makanan sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin kalau misalkan yang bikin makanan terlalu banyak, kita juga misalkan budgetnya pas-pasan nih. Jadi misalkan sebulan sekali atau seminggu sekali, kita bisa seperti itu lakukannya. Insya Allah. Nah, selanjutnya, pahala apa lagi yang bisa kita dapat di luar rumah itu? Dalam hadis Arba'in yang ke-26, Al-Hadisus Sadisu wal Ishruna, hadis ke-26, An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya. Kulla yaumi tatlu fihi syamsu, dari mulai terbitnya matahari. Ta'dilu bainal isnaini shadaqatan. Ketika kita melakukan sebuah perdamaian antara dua orang yang berselisih, itu adalah sedekah, sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatan. Jadi kalau misalkan kita membantu orang yang sudah tua untuk naik tangga misalkan, atau menyeberangi jalan, atau membawa barang-barangnya yang sangat berat kepada kendaraannya, itu pun adalah sedekah. Wa kalimatut thayyibatut shadaqatun, kalimah yang baik juga adalah sedekah. Wa bikulli khutwati tamshiha ila sholati shadaqatun, kalau melangkahkan ke masjid untuk melaksanakan sholat, itu pun adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun, serta menyingkirkan, ini hal yang paling mudah kita lihat, atau misalkan yang kita lihat di jalan ada paku atau ada duri yang bisa menyelakakan orang lain, kita singkirkan atau kita buang ke tong sampah, itu adalah sedekah. Penjelasan hadis ini adalah sulama bermakna persendian. Jadi persendian kita ini membutuhkan sedekah, yang juga mengatakan bahwa maknanya adalah tulang. Terdapat hadis dalam Sahih Muslim bahwa tubuh kita ini memiliki 360 persendian. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Nah, digantinya dengan apa? Biasanya adalah dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi ini adalah yang paling
minimal 2 rakaat itu untuk sedekah diri kita sendiri. Setiap bentuk pendekatan diri kepada Allah adalah termasuk sedekah apapun itu. Subhanallah, mengucapkan tasbih subhanallah. Ada juga thayyib di sisi manusia dengan berakhlak yang baik. Kita berakhlak baik, kita berusaha berakhlak baik, kita tidak ingin marah-marah. Kita berusaha untuk tidak marah, yang merusak keimanan kita. Kadang marah itu membuat hati kita keras. Baru-baru ingat sama Allah ya kalau lagi marah ya. Benar ya? Iya, Masya Allah. Ana juga pernah merasakan marah, dan itu memang membuat kita keras hati. Ana berusaha ya Allah tidak ingin memiliki sifat marah. Berakhlak yang baik itu adalah termasuk sedekah, Masya Allah. Setiap langkah menuju sholat juga adalah sedekah. Ke masjid ya adalah sedekah. Jadi kalau misalkannya ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk laki-laki kan memang wajib. Tetapi kalau untuk perempuan, kita ingin ke masjid tidak boleh dilarang, tetapi lebih bagus di rumah. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, alaihi shadaqah, menunjukkan wajibnya. Bentuk dari hal ini adalah setiap orang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Kita bangun tidur, Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, alhamdulillah aku masih bisa bernapas. Alhamdulillah aku masih bisa melihat indahnya pagi ini, ya Allah. Alhamdulillah aku masih bisa melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Kita bersyukur, alhamdulillah. Nabi telah memberikan ganti untuk hal tersebut, yaitu dengan 360 persendian sedekah dari persendian yang ada. Penggantinya adalah dengan mengerjakan sholat sunnah duha sebanyak 2 rakaat. Hadisnya tadi sudah sebutkan. Selanjutnya ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat adil di antara 2 orang yang berselisih. Ini juga adalah sedekah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mendorong kita agar berbuat islah, perdamaian, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khairun wa ahdiratil anfusus syuh. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, nusyuz itu apa? Tidak mempunyai rasa cemburu ya, maka tidak mengapa. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi ala muslim, hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu ada berapa? Sittun, ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, jika kita bertemu maka ucapkanlah salam, assalamualaikum, kepada teman kita, kepada tetangga, dan kepada orang-orang yang kita temui. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua adalah apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Kalau misalkannya diundang nikahan, kalau misalkannya diundang hajatan, kita hadir ya. Bunda paling semangat selalu ya Bunda. Masya Allah. Kalau anak tuh ini sih kadang cuma ngirim kado doang. Karena ini ya, waktunya harus dibagi-bagi. Masya Allah. Wa idza istasuhaka fansahu. Kalau misalkannya engkau dimintai nasihat, maka berilah nasihat. Ada orang yang bertanya kepada asatidz atau ustadz, minta nasihat, maka ucapkanlah nasihat. Kenapa Solihah? Kenapa? Udah bosan ya? Masya Allah. Sedikit lagi sayang. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Jadi ini adalah hak seorang muslim lainnya ya. Kalau misalkannya ada tetangga kita yang sakit, jenguklah. Atau saudara kita yang sakit, maka jenguklah. Teman kita yang sakit itu jenguklah. Ini adalah pahala-pahala yang di luar rumah yang bisa kita capai. Lalu jika ada yang meninggal, maka datanglah. Iringilah jenazahnya sampai
sampai ke pemakaman, sampai ke liang lahat. Nah ini kita jelaskan satu-satu. Apabila engkau bertemu ucapkan salam kepadanya, maksudnya adalah memulai salam dia hukumi sunnah. Jadi kalau misalkan memulai salam itu adalah hukumnya sunnah, sunnah ain jika sendirian. Ada bahasannya. Yang dimaksud di sini adalah hukum kifayah yang menjawabnya. Maksudnya kayak gini, ana salam kepada kalian, kepada antum semua, assalamualaikum. Terus ada salah satu yang tidak menjawab. Ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab. Yang tidak menjawab sudah gugur kewajibannya gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Maksudnya ialah jika diundang untuk menghadiri walimah atau hajatan, kita harus menghadirinya. Selanjutnya, jadi kalimat ini juga sebenarnya kalimat untuk minta sesuatu. Kalimat umum mencakup panggilan apapun, termasuk panggilan untuk meminta tolong gitu. Tolong sampaikan amanah ini ya. Itu pun adalah hal sama dengan undangan gitu, yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah apabila engkau dimintai nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Maksudnya adalah meminta nasihat, yaitu meminta agar diberikan kebaikan kepada yang diberi nasihat, baik perkataan maupun perbuatan. Misalkan anak pernah minta nasihat kepada Pak Anwar, guru anak, semoga Allah muliakan beliau. Kata anak, pakai bagaimana caranya kita untuk meraih cinta Allah. Pernah kita minta nasihat seperti itu ya sama guru atau sama siapapun, misalkan dalam hal kebaikan. Apa yang beliau katakan? Nasihat dari beliau adalah hindarilah segala perbuatan yang haram sekuat mungkin, dan taatilah segala apa yang Allah perintahkan sekuat mungkin. Karena memang ada godaannya. Kenapa dikatakan sekuat mungkin? Memang ada godaan yang luar biasa. Untuk menghindarkan sesuatu yang haram, kita harus menghindarkannya dengan sekuat mungkin. Untuk menaati apa yang Allah perintahkan, kita harus melaksanakannya sekuat mungkin. Dua-duanya adalah ujian. Ujiannya untuk meninggalkan yang haram, ujian untuk selalu taat kepada Allah. Kita harus sabar dua-duanya, sabar. Barulah kata Pak Anwar, barulah cinta Allah akan tercapai. Itu nasihat yang harus kita nasihati jika orang tersebut meminta nasihat kepada kita. Selanjutnya, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, haji gitu, alhamdulillah, lalu dijawab kepada perempuan, yahramukillah, kepada laki-laki yahramukallah. Lalu dijawab lagi, yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, wa yuslih balakum, dijawab lagi, wa yuslih balakum, semoga Allah memperbaikimu. Haji, alhamdulillah, yang menjawab yahramukillah, lalu dijawab lagi sama yang udah bersin, yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaan. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Maksudnya adalah mengunjunginya ketika teman kita sakit, saudara kita sakit. Kadang anak ini terlewatkan, benar, masya Allah. Ini diingatkan ketika bermutolaah, harus menjenguk orang yang sakit ya bun ya. Harus menjenguk orang yang sakit, sahabat kita yang sakit, saudara kita yang sakit, guru kita yang sakit, kita jenguk. Disebutkan dengan kata ayyadah karena bisa jadi mengunjunginya berulang kali. Orang yang sakit di sini bermakna umum, bisa jadi dikenal ataukah tidak, baik yang termasuk orang dekat ataupun orang jauh. Selanjutnya, apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Maksudnya adalah jalanlah di belakang jenazahnya dari rumah atau dari tempat tinggalnya sampai ke pemakaman. Faidah hadis ini yang pertama, Islam adalah agama kasih sayang. Kita memiliki hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Mengajarkan untuk memperhatikan hak terhadap sesama. Yang kedua, muslim yang dimaksud dalam hadis yang ditunaikan haknya di sini adalah muslim yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang tidak melakukan hal yang membatalkan keislamannya. Ini yang diwajibkan ya. Yang ketiga, mengucapkan salam
merupakan tanda cinta dan baiknya seorang muslim. Di dalamnya berisi doa keselamatan dari berbagai penyakit, kejelekan, maksiat, serta keselamatan di neraka. Keselamatan dari neraka. Yang kedua adalah doa rahmat, mendapatkan kebaikan. Di dalam salam itu Masya Allah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan untukmu, warahmatullahi, dan memberikan rahmat kepadamu, wabarakatuh, serta keberkahan untukmu. Doa keberkahan supaya mendapatkan kebaikan, itu langgeng dan pertama. Jadi khusyuk ya, nanti kalau bilang Assalamualaikum, Hayati, Assalamualaikum gitu, hari Gak biasa-biasa aja gitu ya. Assalamualaikum, Masya Allah, ternyata isinya doanya luar biasa. Beberapa pelajaran mengenai ucapan salam. Hendaklah mengucapkan salam kepada yang dikenal ataupun yang kita tidak kenal. Tetap mengucapkan salam kepada siapapun meskipun dia adalah ahli maksiat. Walaupun dia ahli maksiat, kita mengucapkan salam. Yang harus kita benci itu bukan orangnya, tetapi perbuatan maksiatnya. Justru orang-orang yang seperti itu harus kita rangkul, harus kita raih dengan pelan-pelan sekali kita mendakwahinya. Tidak boleh mengucapkan salam kepada lawan jenis jika menimbulkan godaan charper gitu ya. Kepada lawan jenis, yang ABG semuanya 3 ini ya di atas. Semuanya ibu-ibu ya kita ya. Kalau yang ABG misalkan charper, Assalamualaikum gitu ke ikhwan yang ganteng, yang soleh. Enggak ya, insya Allah anak percaya di sini solihah semua insya Allah. Misalkan seperti itu tidak boleh ya, menimbulkan godaan. Kita tundukkan saja pandangan, gadul basar, menundukkan pandangan, menjaga pandangan, seperti itu. Kepada sesama yang berusia muda, memulai mengucapkan salam disunahkan. Ibnu Abdul Bar dan selainnya menyatakan bahwa para ulama berijma, bersepakat memulai mengucapkan salam dihukumi sunnah, dan menjawabnya adalah dihukumi wajib. Fardu kifayah kalau misalkannya lagi banyakan, kalau misalkannya lagi sendiri maka wajib.